pertanyaannya, karena saya ada sedikit, menurut saya ini keliru dan menurut saya perlu dibenerin. Islam wasatiyah, di situ ditulis Islam wasatiyah atau Islam wasati. Yang benar bagaimana? Islam wasati atau wasatiyatul Islam? Kalau Islam wasati, berarti ini masuk dalam aliran Islam. Berarti ada Islam yang tidak wasati, ada ajaran Islam yang mengajarkan tidak wasati, atau ada entitas aliran dalam Islam itu yang tidak wasati. Ya, kan gitu. Maka di sini perlu kita jelaskan bahwasanya itu wasatiyatul Islam. Modernitas Islam itu gimana? Kan kita tidak bisa moderat terus. Bahkan kalau bagi orang liberal, kalau kita lihat itu, orang Islam yang sok tidak Islami, nah, itulah yang wasati. Jadi pengertian Islam moderat itu adalah orang Islam yang sok tidak Islami. Apalagi kalau berkumpul dengan non-Muslim atau orang-orang umum di pemerintahan dan seterusnya. Itu minder. Alumni pesantren itu banyak yang minder, ya, sehingga apalagi setelah dia mendapatkan wacana baru tentang liberalisme, keterbukaan, kebebasan, rasionalisme dan seterusnya, seterusnya. Jadi minder di situ. Jadi sudah tidak moderat lagi. Padahal dalam Quran itu kan jelas kita harus bangga, wajib bangga menjadi seorang Muslim itu wajib bangga. Ya. Ini ada yang kreatif itu, yang apa itu coret-coret gitu ya, menarik juga itu, vandalisme. Atau mungkin dulu waktu apa itu pelajaran menggambar itu belum selesai ya, sehingga sekarang mau diaplikasikan. Oke, baik. Terus moderat ya, sebagai dai ya, kita harus moderat dalam melihat audien. Asatid ya, ustadz ya, yang sekarang lagi belajar, nanti kalau pulang di Indonesia itu akan ini apa itu melihat keberagaman jamaah audien di masjid-masjid. Lihat usianya, lihat ini di komplek mana, di kota sama di desa itu pasti berbeda. Itu pasti berbeda. Ada yang misalnya kalau kita nggak cerdas dalam melihat audien, maka akibatnya apa? Salah melihat, salah memberikan, salah memutuskan. Jadi materinya terlalu berat atau terlalu textbook. Jadi pelajaran kuliah dibawa ke masjid, ya, gitu. Itu nanti itu terlalu berat itu nanti. Terus kemudian moderat dalam memilih tema kajian. Jadi apalagi kalau misalnya tablik akbar, kita tidak bisa untuk melihat misalnya begini, masyarakat atau audien yang begitu banyak itu kita ajak mikir terlalu lama, itu nggak boleh gitu. Kasus yang sulit-sulit. Apa tujuan kita? Tapi intinya semuanya itu kalau kita berjalan dengan ikhlas betul, itu nanti kita akan mendapatkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita jalan, insya Allah nanti Allah akan mengajari dengan jam terbang terus menerus. Karena niat kita kalau hanya ingin sering-sering diundang menjadi dai, nah itu ya saya kira sudah tidak murni lagi. Jadi kalau kita tujuannya ke atas, insya Allah yang lebih bawah itu akan ngikut aja nanti. Nah, kemudian moderat dalam mencintai dan berafiliasi. Nah, khususnya tadi sekarang ini. Nah, sekarang ini kan lagi masa-masa kampanye, masa-masa pemilu. Sekarang sudah selesai kampanyenya. Begini, wah, saya foto itu selalu begini. Ini sejak sebelum proses undian nomor gitu. Saya di IG saya itu saya membuat ini ya, apa itu kuis atau polling gitu ya.
Yang pertama, ini berarti waktu itu di Paris, saya begini di Paris pilihannya. Ya, ini multitafsir. Ini berarti bisa artinya menuju Paris bertauhid. Terus B, gerakan satu istri. C, eh, memilih paslon dengan nomor urut 1. Kebanyakan 50% lebih audien yang teman-teman saya di IG itu milih C gitu ya. Dibanding dengan A atau B gitu. Nah, masyarakat itu apa ya, euforia ke politik itu luar biasa. Apalagi ada ustadz-ustadz yang mengatakan politik itu adalah akidah. Memilih paslon ini adalah akidah. Kalau enggak ini adalah sesat. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, jadi al-imamah laisa minal muhimmat, bal minal fiqhiyat atau aqallu. Bagaimana kalau dia salah memilihnya? Kan begitu. Kenapa? Dalam ilmu kalam itu masalah politik masuk. Itu karena Syiah membawa masalah politik ke akidah sehingga dibahaslah dalam ilmu kalam, dan itu pembahasannya adalah pembahasan yang terakhir di bab-bab terakhir. Jadi apalagi antum semuanya mahasiswa Timur Tengah dan Afrika yang kental sekali dengan kajian Islam, saya pikir antum jauh lebih mengerti. Jangan sampai terjun ke hal-hal yang sama gitu. Itu kan kebanyakan para dai-dai yang mungkin wawasannya kurang, ya. Yang mungkin mendadak ustadz, yang dulu kuliahnya mungkin ya di apa itu nggak pernah pesantren, terus kemudian sekolahnya di ilmu-ilmu umum, terus hijrah, terus karena dia pintar, kemudian terlalu semangat, ya itu mengatakan bahwasanya ormas ini, orpol ini adalah mewakili Islam. Tapi kita tidak bisa menasihati di depan umum, apalagi langsung ngajak berdebat. Nggak bisa. Nasihat itu tidak bisa diterima kepada dua jenis atau tiga jenis. Yang pertama orang yang lagi kasmaran. Orang lagi jatuh cinta itu jangan coba-coba dinasehati. Yang kedua, pendukung paslon tertentu. Atau yang ketiga, orang lagi marah. Gitu. Kenapa? Sebab di dalam otaknya itu sudah ada pilihan tokoh yang dia puja-puja. Orang lagi jatuh cinta tidak bisa dialihkan. Baik. Kemudian moderat dalam melihat masalah dan menyampaikan pendapat. Itu tadi yang saya katakan. Kalau masalah akidah, itu jelas masalahnya apa. Nah, ada lagi yang bicara tentang apa lagi ya? Tentang kuburan. Ya, kuburan. Kuburan itu bukan masalah akidah. Ziarah kubur itu bukan masalah akidah. Aslinya bukan masalah akidah. Karena itu kan perbuatan. Dalam hadisnya juga betul. Nah, terus kalau misalnya niatnya gini, itu niat dalam hati. Kecuali kalau memang betul-betul dinyatakan dan itu masuk syirik kan. Masuk kepada khurafat-khurafat dan seterusnya. Tapi amalan ziarah kubur itu bukan masalah akidah, apalagi sampai menjuluki sesama muslim kuburiyun. Itu kan wah itu sadis banget kan gitu. Justru yang masalah-masalah akidah, kenapa Turki Utsmani dulu itu jenisarinya kuat? Karena mereka mendapat pendidikan kodok wal kodar, takdir. Karena mereka tidak pernah menerima bocoran bagaimana dia mati nanti. Meskipun dia sudah terdesak, dikepung, dia tidak akan menyerah. Nah, itu baru masalah akidah itu yang dikuatkan dalam pelajaran-pelajaran baik formal maupun informal di masjid-masjid, halakoh-halakoh dan lain sebagainya. Terus moderat dalam berkomunikasi itu juga penting. Nggak usah terlalu banyak apa itu kajian yang terlalu menyulitkan, komunikasinya pakai istilah-istilah yang membuat aduh janganlah. Atau terlalu banyak bercanda atau terlalu banyak serius, ya itulah namanya moderat.
Tapi intinya semuanya itu adalah ini asatidz sekalian. Kalau kita ikhlas, nanti akan mendapatkan bimbingan Allah. Nah, ini tadi menarik ya. Memang antum ini kan 24 jam mendapatkan waktu yang sama. Karena salamnya kan salam 24 jam tadi. Setiap orang yang hadir di sini itu dapat jatah satu harinya 24 jam. Tapi kenapa nanti 10 tahun ke depan itu si A, si B, si C itu sukses banget dalam bidang yang dia geluti. Saya ingin apa ya, sedikit kuis itu ya. Ini kuisnya ini. Kuis rasional tanpa menjadi liberal. Kira-kira bagaimana menurut antum ini melihatnya ini? Jadi tidak penting agama apa yang kita anut, dari suku apa kita berasal. Yang penting hidup kita bermanfaat untuk sesama dan tidak mengganggu orang lain. A. Setuju. B. Tidak setuju. Kira-kira apa? B. Setuju, Ustaz. Setuju, A Ustaz. atau B? Setuju, Ustaz. Ikhtilafal ulama. Setuju, Ustaz. Atau silakan ditulis di itu aja di ruang komentar itu. Nah, kalau kita ini kita harus bagaimana? A atau B? A atau B? A, Ustaz. A. Wah, kalau A ini normal. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang penting hidup kita bermanfaat untuk sesama. Tidak mengganggu orang lain. Nah, kan begitu. Ustadz mohon izin Ya. untuk teman-teman semua boleh nanti untuk menjawab bisa raise hand atau mungkin di live chat aja jawabnya A atau B-nya agar diskusi kita tetap kondusif ya. Jadi tidak sembarangan on mic. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, bagus, Mohon bagus. maaf. Ya, ya silakan. Ya, betul. Terima kasih Pak Moderator. Ini menarik sekali. Tidak setuju. Ya, ini intinya adalah tidak setuju. Ini pertanyaan-pertanyaan menjebak sebenarnya. Apakah kalau kita tidak setuju berarti kita tidak berjiwa wasati? Tidak. Bagi Islam itu kalau perbuatan baik tidak didasarkan kepada agama, itu kasarobin. Seperti fata morgana. Ini konsep nilai baik benar salah buruk, baik benar apa itu benar salah ya, benar salah atau baik buruk itu basisnya adalah agama. Memang ada konsep universal, betul ada. Nah ini yang angkat tangan mau bicara silakan, tafadhol, Akhil Karim atau Ukhtil Karim ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ya. moderator atas kesempatan diberikan. Kalau saya berargumen tidak penting agama yang kita anut, tapi dia bisa bermanfaat orang lain. Jadi maksudnya saya tuh berpandangan seperti itu karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Adapun ajaran apapun agama kita itu kan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari agama apapun itu memiliki nabi tersendiri yang mana dalam 25 nabi dan rasul. Dan Islam menghadirkan untuk menyempurnakan dari agama-agama lainnya. Jadi kalau saya berpandangan kita hidup toleransi antara umat beragama juga dianjurkan di dalam Undang-Undang Dasar. Karena dahulu Indonesia bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi yang pertama itu kebudayaan yang bersyariat Islam yang saya tahu. Karena kita ini berbeda agama, toleransi umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikanlah
seperti ketuhanan yang Maha Esa. Maka poin 1 dan kedua tadi saya setuju. Karena Oke. memang kita ada seorang Islam, ya saya juga berpandangan tadi kaitannya manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin ada yang kata Ustadz tadi yang sifatnya agama adalah orang yang baik adalah yang berasaskan pada agama. Mungkin itu kalau Ya, begitu. baik. Jadi Boleh dilihatkan saya wajahnya. berargumen seperti itu. Terima kasih. Terima Ustadz kasih siapa Mas. namanya? Kita ke beliau. Oh ya, saya hanya mendengar suara dari langit, nggak ada namanya, nggak ada apa itu wajahnya. Itu mungkin ada satu lagi, boleh Ustadz Abdul Syahrur. Silahkan Baik. Mas. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Ustadz dulu pernah ke Kupang juga. Saya pernah ikuti Oh, materinya Masya Allah. di Man model Kupang Ustadz. Masya Allah, Ya, sudah lama sekali itu. ya sudah lama Ustadz. Saya memilih poin B Ustadz. Alasannya bahwa salah satu dalil yang juga sudah disebutkan oleh Ustadz tadi. Yang kedua bahwa sebenarnya pertanyaan ini tergantung ditujukan kemana. Kalau ditujukan kepada orang yang tidak meyakini adanya Malik Yaumiddin, adanya hari al-jaza, hari pembalasan, maka artinya konsepnya itu hanya dari segi dunia itu selesai, maka selesai. Tidak ada pembalasan, maka tentu yang disetujui adalah poin A. Tetapi kalau memahami atau meyakini adanya konsep adanya balasan, dan balasan itu menjadi ukurannya adalah keimanan, maka tidak cukup kita itu hanya berbuat baik. Tetapi istilahnya kalau masuk kampus itu tidak hanya ikuti kelasnya, tapi tidak pernah ikut pendaftaran. Seperti itu, Ustaz. Jadi saya memilih poin B ketika pertanyaan ini ditujukan kepada orang yang beriman, yang meyakini akan kehidupan akhirat. Tapi kalau ditanya kepada orang yang non-muslim atau meyakini bahwa kehidupan dunia adalah satu-satunya kehidupan, tidak ada lagi kehidupan setelah itu, artinya tidak ada balasan, tidak ada siksaan dan balasan kebaikan, ya maka tentu jawabannya adalah poin A. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Syahrul. Baik, ini nanti pembahasannya panjang. Saya menghargai mau milih A atau B, tapi menurut hemat saya, ya, ini pertanyaan memang saya tujukan untuk generasi muda Muslim. Kalau orang Islam, dia akan paham ya. Kalau yang dia paham agamanya, ya, dia akan yakin, dia tidak perlu minder gitu, tidak perlu minder. Jadi ini kita bicara konsep nilai dalam Islam sebagai orang Islam. Itu namanya worldview of Islam. Cara pandang seorang Muslim. Kemarin waktu seminar di Kairo itu ya, saya kalau tidak salah sudah saya sampaikan. Saya menanyakan apa hukumnya belajar ilmu kedokteran atau apa hukumnya belajar ilmu ekonomi misalnya atau ilmu politik misalnya atau yang dikenal dengan ilmu-ilmu umum. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Nggak ada hukum belajar suatu ilmu itu sunnah mubah, itu nggak ada. Fardu ain atau fardu kifayah. Nah, ini termasuk yang kita tanyakan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Artinya, kalau sudah ada yang mengerti, sudah ada yang melaksanakan, berarti yang lainnya itu gugur kewajibannya. Ini adalah kewajiban komunitas. Berarti. Nah, ketika seorang menyadari itu, seorang muslim atau muslimah menyadari itu jangankan pekerjaan yang dia dapatkan nanti setelah lulus. Jangankan IPK yang tinggi, ridho Allah pun akan didapatkan. Karena apa?
Dia betul-betul yakin bahwa saya belajar ini untuk menggugurkan orang-orang di sekitar saya. Apakah mungkin kualitas belajar saya seperti ini itu bisa menggugurkan orang-orang di dekat saya untuk masalah ini kan. Nah, di situ dia akan mati-matian belajarnya. Itu baru fardu kifayah, apalagi fardu ain. Nah, itu cara pandang. Berarti ini kan konsep nilai. Apakah seperti ini dimiliki oleh pemeluk agama-agama lain? Tidak. Orang pemeluk agama lain mempunyai konsep baik dan buruk juga. Tapi dalam Islam itu betul-betul dinyatakan set itu. Kebaikan yang dilakukan sebelum memberi, ini kalau misalnya bersedekah ya, ketika memberi dan setelah memberi itu lengkap. Belum tentu ada dalam agama-agama lain. Jadi itu penting agama menurut saya seperti itu. Baik, ini di Depok pas lagi hujan ya. Mohon maaf kalau nantinya agak apa itu suaranya agak berisik. Nah, yang kedua, Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka sebagai warga negara yang baik, kita harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat kitab suci. Saya pernah melakukan polling ini pada 76 anak-anak muda, jadi 1 bulan yang lalu, usia antara 19 tahun sampai 24 tahun. 80% menyatakan tidak setuju. Sisanya setuju. Nah, ini kadang-kadang nanti akan diujikan ketika ujian PNS dan seterusnya gitu. Kenapa kita tidak setuju? Karena kalau kita meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat kitab suci, itu berarti sama artinya melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Sebab konstitusi di Indonesia tidak boleh melanggar kitab suci, ayat-ayat kitab suci. Berarti kalau misalnya setuju antara dua, tidak paham Indonesia, Pancasila, atau tidak paham agamanya. Hemat saya begitu. Karena tidak mungkin konstitusi di Indonesia itu dibuat dengan melanggar ayat-ayat kitab suci. Tuh. Yang ketiga, sebagai mahasiswa yang akrab dengan dunia akademis, maka setiap omongan kita harus bersumber dari data. Sebab data mengandung kebenaran tertinggi dalam mengukuhkan sebuah pandangan. Sebagai mahasiswa studi Islam apalagi. Kan kadang-kadang kita sering ini, saya ngomong ini pakai data. Tingkatan itu bagaimana kalau kita lihat? Tingkatan tertinggi dalam dalam keilmuan dalam Islam itu ternyata data itu levelnya paling bawah. Data itu kalau diolah itu menjadi informasi, menjadi khobar. Khobar kalau diolah, didiskusikan, diobservasi, itu akan menjadi ilmu. Ilmu ketika digunakan dengan benar, dengan santun, berhujahnya, ya. Terus kemudian tepat beristidlalnya, konteksnya, dan seterusnya, dia akan menjadi wisdom, hikmah. Jadi tingkat kebenaran tertinggi dalam Islam itu sebenarnya adalah hikmah. Jadi bukan data. Orang kan selalu berbangga diri, wah saya ngomong itu pakai data. Data siapa yang menyiapkan? Iya, ini Mas Wahyu mau ngomong, silahkan. Kita gantian aja ngomongnya biar enak. Silakan Mas Wahyu kalau mau ngomong.
Silahkan Mas. Coba pencet. Pencet ya kayaknya ya. Nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Ini yang keempat sekarang. Ajaran nilai atau value, konsep nilai atau value tentang benar dan salah atau baik dan buruk tidak pernah permanen dan akan selalu berubah sesuai perbedaan tempat dan waktu. A setuju, B tidak setuju. Ini kira-kira yang mana ini kan? Datang semuanya. Kita, menurut saya, ini adalah harus kita jawab tidak setuju. Ya. Konsep nilai dalam Islam itu permanen, baik buruk, benar salah. Makanya kan kalau sifatnya itu debatable, itu yang digunakan shawab wal khoto. Itu dalam masalah-masalah fikiyat, furu'iyah. Nah, itu debatable. Tetapi kalau masalahnya adalah masalah-masalah aqoidiyah yang permanen, itu akan selalu tetap. Konsep nilai dalam Islam itu tetap. Yang di sini dilarang, di Depok dilarang, di Mesir, di Kairo juga dilarang. Di Islamabad juga terlarang. Alhamdulillah saya pernah mengunjungi 15 negara sampai saat ini. Yang paling lama di Turki, 3 tahun setengah. Di Thailand 3 tahun 3 bulan. Di Australia 1 tahun 6 bulan, setahun setengah. Di situ saya kerja full time di perusahaan coklat. Terus ya di lain-lain ya. Yang menarik itu saya justru tinggal lama di negara-negara yang non-Muslim seperti Thailand dan Australia itu justru menguatkan Islam saya. Bagaimana konsep halal itu? Halal food is international food. Kalau makanan itu sudah ada certified halal food, maka semua jenis manusia yang tidak ada halangan penyakit ya, itu bisa makan. Tapi kalau makanan itu tidak ada certified, ya, tidak ada halal sertifikatnya, berarti hanya manusia-manusia tertentu yang boleh makan. Dan kita ini kan khairu ummah, ya. Umat as-sabiqun al-awwalun, dan kita selalu mengikuti mereka. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Manusia-manusia pilihan. Masa makannya tidak diatur? Diatur. Dan itu semuanya sama. Umat Islam bukan vampir yang dibolehkan minum darah, makan babi, dan seterusnya. Meskipun babi itu diharamkan, tapi nggak ada perintah dalam Al-Quran untuk jika kamu bertemu dengan babi, maka bunuhilah babi-babi itu. Itu babi. Apalagi sesama muslim atau dengan non-muslim. Kita diperintahkan untuk saling menghormati. Walatasubul ladina dan seterusnya, itu kan antum hafal semuanya. Jadi relativisme itu tidak benar. Saya pernah bicara berdebat dalam satu forum dengan orang liberal, dan beliau sudah mendahului kita semuanya. Waktu itu daripada debat kusir, saya tanya kepada beliau, oke, sekarang relativisme, taruhlah yang Anda katakan relativisme itu benar. Sekarang apa sih definisi relativisme? Saya tanya kepada beliau seperti itu. Beliau menjelaskan definisi relativisme adalah ini. Oke, baik.
menurut Anda, definisi Anda tentang relativisme itu relatif atau absolut? Bingung dia jawab. Dijawab relatif juga salah, berarti saya tidak yakin dengan definisi relativisme yang saya katakan sendiri kan itu. Berarti saya tidak yakin dengan ilmu saya sendiri. Terus kalau dikatakan absolut, kita bicara tentang relatif kok mengabsolutkan yang relatif. Jadi saya tanya dengan simpel saja. Nah, itu contohnya seperti itu. Baik. Ini sudah terlalu banyak mengambil waktu ini. Ini tadi sudah. Ini contoh Muslim di Australia. Nah, perjalanan mencari ilmu. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Itu prinsip seorang dai itu kan harus seperti itu. Jangan pernah minder, jangan pernah minder. Antum mahal, orang mahal. Menurut saya, antum itu adalah orang mahal. Masih muda-muda sudah ke Mesir, sudah ke Pakistan, sudah ke Syria, sudah ke mana-mana. Wah, itu nanti kalau istiqomah terus ya, itu 10 tahun lagi, kalau istiqomah dalam masalah keilmuan, 15 tahun lagi kalian akan menjadi ulama besar. Kita lihat orang-orang yang tidak berkesempatan seperti kalian. Gambar-gambar ini kan menunjukkan bagaimana orang-orang tidak semuanya mendapatkan kesempatan seperti yang kalian dapatkan. Ada satu perkataan Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid yang sangat menarik. Semoga Allah memberikan kejayaan kepada Amirul Mukminin. Ilmu ini datang dari Baitun Nubuwah. Jika kamu memuliakannya, ia akan mulia. Jika kamu merendahkannya, ia jadi hina. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Pendiri Gontor ini mengatakan, jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Itu sudah beda itu. Ulama yang intelek. Jadi jangan naif menjadi ulama. Sehingga bisa dipermainkan, tidak berwawasan. Tapi sebaliknya jangan intelek yang tahu agama. Mengkaji agama hanya untuk pengetahuan saja. Kita bisa mengambil ibroh dengan mengenali kepribadian ulama. Sebelum masuk ke ulama Indonesia, kita akan melihat bagaimana ulama-ulama sejak generasi tabi'in, misalnya Mujahid, Ibnu Al-Jabr, Abdul Hajjaj, Al-Maki. Ini ulama dari kalangan tabi'i di bidang tafsir, gurunya para qurra. Jadi enaknya itu kan kalau kita nyampaikan ke antum semuanya kan nggak perlu dijelaskan satu-satu qurra itu apa maksudnya. Beliau ini belajar tafsir dan fikih dari Ibnu Abbas, Mujahid. Jadi Imam Mujahid ini suka mengembara dan akhirnya menetap di Kufah, wafat antara tahun 102 sampai 104 Hijriah saat sujud. Nah, terus beliau ini mempunyai guru-guru seperti yang antum baca di sini. Ya, kemudian dalam kitab Al-Itqan itu dinyatakan tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kandungan kitabullah jika tidak mengetahui ragam bahasa Arab. Terus kemudian ada orang liberal yang mengatakan misalnya ini kan teks. Teks itu ya qabilun li ayyi tafsir. Jadi semua orang tanpa kualifikasi apapun latar belakangnya berhak menafsirkan Al-Quran. Nah, ini kan repot. Ada juga penafsir di Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, itu menyelesaikan tafsirnya, tafsir Al-Qurannya. Ini kan aneh kan gitu kan, aneh.
Nah, kalau kita ambil yang positifnya saja, dia tidak bisa bahasa Arab. Di luar itu menyimpang atau tidak gitu ya. Tapi yang patut kita lihat itu semangat dia. Kalau dia saja mempunyai giroh, dia mau meskipun tidak tahu. Jangan sampai antum yang tahu tapi tidak mau. Ya, siapa yang akan mempertanyakan kualitas dan kualifikasi antum sebagai, apalagi yang di bidang ilmu tafsir ya, bahasa Arab antum, terus persyaratan-persyaratan lainnya. Jangan sampai menjadi orang tahu tapi tidak mau. Nah, ini rihlah Imam Bukhari dalam mencari ilmu. Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari menyusun Sahih Bukhari, meriwayatkan sekitar 600.000 hadis. Terus menghabiskan waktu 16 tahun, mendengarkan hadis lebih dari 1.000 syaikh, melakukan pengembaraan dari Bukhara ke Balkh, Nisabur, Roy, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Syam, terus wafat di Samarkand. Ini kan mengerikan. Di antara antum mungkin ada yang 11-10 tahun di Mesir. Ada yang belasan tahun. Nah, kita sama-sama bermuhasabah. Ini Imam Bukhari 16 tahun. Karena karyanya itu namanya masih disebut-sebut. Namanya lebih panjang daripada usianya. Sama dengan Sultan Fatih. Namanya lebih panjang daripada usianya. Imam Ghazali juga begitu. Imam Syafi'i juga begitu. Enggak sampai 60 tahun. Nah, di sini kita sama-sama ngecas diri kita ya. Kira-kira karya hidup kita itu apa? Ini ada Imam Tobari. Ini beliau adalah imam, hafid, mufasir, qurra, muhadis, dan seterusnya. Nah, ini antum tahulah pokoknya ini. Semuanya ini antum saya yakin sudah tahu. Makanya saya akan percepat. Ini salah satu yang mendorong beliau untuk menulisnya itu, sungguh aku merasa heran kepada orang yang membaca Al-Quran dan tidak memahami maksudnya. Bagaimana dia bisa menikmati bacaannya. Ini ulama-ulama yang luar biasa. Abu Hamid Al-Ghazali, pakar fikih, usul fikih, mutakalim, sufi, zahid, sampai disebut mujaddid abad ke-5 Hijrah. Terus gurunya Imam Haromain dan seterusnya, yang dikenal dengan Dafantani wa ana hayyan. Wa ana hayyun atau hayyan, nahunya gimana? Dafantani wa ana hayyun. Wa ana hayyun. Kamu sudah menulis buku yang saya ajarkan. Pelajaran yang saya ajarkan itu sudah kamu serap semuanya. Padahal saya masih hidup. Kamu dengan karya saya, dengan karyamu ini seakan-akan mengubur saya hidup-hidup. Ini pujian seorang guru kepada muridnya. Terus kemudian ini di antara petuah beliau, manusia diciptakan seperti diciptakan dalam beragam jenis yang berbeda, seperti tambang-tambang yang menghasilkan emas, perak, ataupun berbagai jenis permata lainnya. Maka perhatikanlah perbedaan di antara tambang-tambang tersebut, baik dari sisi bentuk, warna, karakteristik, maupun nilainya. Demikian juga hati, yang diibaratkan tambang yang menghasilkan berbagai permata ilmu pengetahuan. Maka sebagiannya adalah jenis barang tambang kenabian, kewalian, pengetahuan tentang Allah, dan sebagian lainnya adalah barang tambang syahwat binatang dan perilaku setan. Iljamul awam an ilmil kalam. Ada Fahruddin Ar-Razi. Beliau adalah putra seorang ulama. Menariknya di sini,
suka mengembara dari kota ke kota di sekitar wilayah barat laut Iran dan Turkistan dan menetap di Herat, sekarang wilayah Afghanistan. Kemanapun beliau pergi, sering didatangi penguasa setempat untuk dimintai pertimbangan. Beliau menulis sekitar 100 judul buku. Dalam pengembaraan beliau, biasanya tidak kurang dari 300 muridnya menemaninya sambil berjalan kaki. Karena muridnya itu tidak mau ketinggalan petuah-petuah ilmu-ilmunya dalam perjalanan. Rebutan. Ada misalnya Syekh Al-Alusi, ulama di Irak, bidang tafsir. Karyanya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Azim. Selesai dalam 15 tahun. Bertahan menulis 10 jam setiap malam. Ini guru-gurunya. Dalam usianya yang baru menginjak 13 tahun, beliau sudah disibukkan dengan mengajar dan menulis buku. 13 tahun. Nah, sekarang kita masuk tokoh Nusantara. Ini saya stop screen dulu. Tapi sebelumnya, tadi kan ada pertanyaan ya, apa sih peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia? Ini pertanyaannya sebenarnya keliru. Jadi bukan hanya memerdekakan Indonesia dari penjajahan aja. Ulama itu adalah pendiri hakiki negara Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, termasuk di Turki Utsmani. Daulah Utsmaniyah yang mendirikan adalah Utsman bin Ertugrul, tapi pendiri hakiki Daulah Utsmaniyah adalah Syekh Edi Bali, gurunya, mursyid tasawuf. Nasihat-nasihat itu yang direkam oleh Utsman bin Ertugrul. Bimbingan-bimbingan itu yang direkam oleh Utsman bin Ertugrul. Terus kemudian Utsman bin Ertugrul menasihatkan kepada Orhan. Nasihat-nasihat ini yang menjadi GBHN, garis-garis besar haluan negara Turki Utsmani. Dulu ya, bukan yang sekarang. Ada lagi, misalnya setiap sultan, 36 sultan itu mempunyai mursyid. Dan mursyid itu adalah ulama. Syekhul Islam di Turki Utsmani itu berbeda dengan Syuyukhul Islam sebelumnya. Kalau Syuyukhul Islam sebelumnya itu hanya ulama yang tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan. Tapi Syekhul Islam di Turki Utsmani diberi power untuk membuat kebijakan khususnya di bidang pendidikan, hal-hal yang terkait dengan distribusi, pendirian wakaf, distribusi zakat, dan seterusnya. Itu di bawah domain langsung para ulama. Ya. Pemuka para ulama itu disebut Syekhul Islam. Syekhul Islam itu diangkat ya, secara administratif, disahkan oleh sultan. Tetapi sultan tidak berhak untuk membantah Syekhul Islam, keputusan Syekhul Islam. Syekhul Islam berhak mengadili para sultan dan bahkan mencopot dari kedudukannya. Ada sekitar 3 atau 4 para sultan yang dicopot oleh Syekhul Islam di Turki Utsmani. Sultan Fatih itu termasuk sultan yang diadili oleh Syekhul Islam dan Kajasker, Qodhi Askar, Kajasker, Qodhi Askar. Seharusnya Sultan Fatih itu dipotong tangannya karena mahkamah yang dipimpin oleh ulama memutuskan Sultan Al-Fatih harus dipotong tangannya karena dia telah memotong tangan seorang mimar, seorang arsitek
yang dia minta untuk membuatkan menara. Salahnya itu menara itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh Sultan Fatih. Kemudian tanpa persetujuan beliau, dia mengganti modelnya lebih rendah. Sultan Fatih marah dan dipotong tangannya. Si Mimar ini tidak puas, banding, mengajukan ke mahkamah. Diadili Sultan Fatih. Dan diputuskan untuk kisos, dipotong tangannya. Tapi apa? Waktu itu bagaimana? Orang yang dipotong tangannya itu sebenarnya saya tidak berkeinginan untuk memotong Sultan Fatih dihukum potong tangan balik, enggak. Saya kan begini nggak bisa kerja lagi. Saya minta setiap hari saya sebagai ganti ruginya mendapatkan 20 akce. Akce itu mata uang perak. Mata uang perak itu tapi beratnya tidak seperti dirham. Akhirnya dikasih oleh Sultan Fatih karena dia tidak jadi dipotong, dimaafkan itu. Dia memberinya 50 akse kalau nggak salah, 2 kali lipat setiap hari sampai dia wafat. Oh. Saya ingin memulai dari sini. Jadi para ulama itu bukan sekedar berperan dalam memerdekakan Indonesia. Dia jauh perannya di atas itu semuanya. Itu, nah ini, membuat Islamisasi Nusantara melalui Islamisasi bahasa. Kita mengenal bahasa persatuan Melayu. Melayu sebelum kemasukan Islam itu tidak mempunyai kosakata sehebat ini. Adil, makmur, adab, musyawarah, hikmah, rakyat, yang semuanya itu masuk dalam Pancasila. Itu karya ulama. Adil bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawanya apa? Bahasa apa lagi? Di Indonesia kan banyak, bahasa Bugisnya apa? Semuanya adil. Berarti ya, sebelum Islam masuk ke Nusantara, kita kesulitan untuk menamakan perbuatan seperti itu adil. Jadi ini bukan hanya kosakata. Kosakata itu masuk dengan konsepnya. Termasuk musyawarah, adab, makmur, hikmah, rakyat. Terus kemudian peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini cara ulama untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam, ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak kau kira. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ada pepatah yang diciptakan yang berdasarkan worldview of Islam itu, habis akal baru tawakal. Duri di hutan siapa pertajam. Jangan minder jadi orang. Kita harus percaya takdir, tapi juga berikhtiar semaksimal mungkin. Karena tidak ada yang mustahil di dunia itu. Nggak ada yang mampu untuk mempertajam duri di hutan. Itu atas kehendak Allah semuanya. Itu pentingnya tawakal. Habis akal berarti ikhtiar sebanyak-banyaknya. Ada pantun tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Dan banyak lagi pantun-pantun. Misalnya kita lihat pantun agama. Nangka muda digulai lemah, buah keranji masak tersangkut. Harta dunia jangan ditamak, bila mati tidak mengikut. Tante mayang tetangga jaksa, membeli bubur dikasih laksa, mengharap anak cerdik bijaksana, ajak ia mengkaji warisan ulama. Dan banyak. Jadi warisan ulama, ya, kemudian peran ulama, ya, termasuk natsir, ya, dalam bidang politiknya, kemudian di bidang apalagi mosi integralnya,
Itu kan luar biasa gimana. Ada kemudian Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Beliau itu bukan hanya ulama di kandangnya Nusantara saja, tapi beliau adalah ulama Hijaz. Di antara muridnya Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, dua ormas terbesar itu satu guru, Imam Nawawi Al-Bantani. Konon ceritanya itu Pak Ma'ruf Amin adalah keturunan dari beliau ini, Imam Nawawi Al-Bantani. Ini tafsirnya Al-Munir, tafsir Munir, terus atau Murah Labid gitu ya. Ini beliau. Terus sebelumnya itu ada Syekh Arsyad Al-Banjari, Kalimantan ya. Menuntut ilmu ke Mekah di Mekah selama 35 tahun. Buah tangannya yang paling monumental adalah Sabilul Muhtadin lit tafaqquh fiddin. Nah, luar biasa semuanya. Nah, ini kita lihat ulama-ulama Nusantara. Ya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dijuluki matahari agama bagi Kesultanan Banjar. Terus ada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani memiliki 12 kitab Syarus Salikin. Terus beliau juga membantu apa itu Muslim di yang sekarang wilayahnya Thailand itu. Terus ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Khatib dan Mufti besar Madhab Syafi'i di Masjidil Haram 1860-1916. Pelopor gerakan pembaharuan di Minangkabau dan Nusantara. Jadi banyak yang membanggakan ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita itu ketika di Timur Tengah. Dia bukan hanya mengekor saja. Ini kan luar biasa ya. Baik, itu saya kira ya. Nanti lebih baik saya kembalikan kepada Pak Ustadz, moderator yang membanggakan ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau sudah membuat kurang nyaman dan tidak berkenan gitu ya. Saya menyampaikan itu bukan berarti saya ngomong doang. Ketika di Turki saya menerbitkan 3 buku. Nah, ini saya pengen melihatkan sebentar. Turki. Ini yang pertama. Ini terlihat nggak? Nah, ini Terlihat. Indahnya keserasian gender dalam Islam. Ini cetakan pertamanya buku saku kecil untuk menolak RUU KKG waktu itu. Itu kecil. Terus saya perluas ketika di Turki. Selesai 1 tahun 2020. Terus kemudian disertasi saya terjemahkan, saya rombak lagi untuk kebutuhan buku dan ini ya, tentang tidak kelihatan ya. Nah, ini ya. Kelihatan Pak, luar biasa. Ini cukup tebal itu karena disertasi. Itu ideologi gender dalam studi Islam. Yang ketiga, ini baru mau terbit. Ini daminya pendidikan dan sains di masa Turki Utsmani. Ini baru dami. Mudah-mudahan Senin besok masuk cetak. Mohon doanya. Masih ada 2 masih saya jahit, yaitu tentang peradaban wakaf di masa Turki Utsmani dan tata kelola pemerintah Turki Utsmani berbasis peradaban, pembangunan peradaban. Saya usianya sudah mau masuk sebentar lagi 50 tahun. Jadi tenaga fisiknya, terus tenaga untuk mikirnya jauh lebih lemah dibandingkan antum semuanya. Antum Tapi nggak kelihatan pasti, seperti 50 tahun, Ustaz.
Oh, jangan-jangan ngomong gitu, ini bahaya. Kayak masih 21 gitu. Ya, masalahnya istri saya mendengarkan di depan itu. Marah nanti. Biasanya Muji ada maunya Ustaz. Oh gitu ya. Oh gitu. Iya, iya. Silakan kalau lagi di Jakarta semuanya, silakan datang ke rumah saya, silakan kita janjian. Nah ini istri saya ini alumni Mantingan. Sini sini. Baik Ustadz. Ya silakan ya. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya Ustadz, ke sesi tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya selaku moderator mungkin ingin menyimpulkan beberapa jauhar atau beberapa permata yang telah disampaikan oleh Dr. Henry Salahuddin. Yang pertama, kita selaku dai tentunya harus menjadi seseorang yang moderat. Moderat dalam segala aspek. Yang pertama, moderat dalam memilih tema kajian, kemudian moderat dalam mencintai dan berafiliasi baik tokoh, ormas, ataupun organisasi politik atau alma mater, moderat dalam berkomunikasi, moderat dalam melihat audiens, dan tentunya moderat dalam melihat masalah dan menyampaikan pendapat. Kemudian tadi kita juga sudah sama-sama Termut suaranya Ustaz. Termut suaranya Ustaz Mufarri. Termut. Oke, sekarang sudah terdengar, Ros? Ya. Dengar. Oke, kemudian kita juga harus semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari lebih banyak lagi ilmu yang dibutuhkan, sehingga setelah kita nanti terjun ke masyarakat menjadi seorang dai, kita memiliki banyak ilmu yang sudah siap kita sampaikan. Mengutip dari perkataan Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid, semoga Allah memberikan kejayaan kepada beliau, ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Maka kemudian kita harus hijrah mungkin seperti itu ya, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, atau bahkan mungkin teman-teman yang ada di Timur Tengah Afrika juga berangkat ke negaranya masing-masing untuk mencari ilmu kepada ulama-ulama yang berada di negara-negara tersebut. Kemudian beliau juga tadi setelah menyampaikan beberapa profil atau biografi dari ulama-ulama terdahulu seperti Imam Bukhari, kemudian seperti Imam Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari, dan lain-lain. Kemudian beliau juga menyampaikan tak lupa biografi ulama-ulama Nusantara, yang mana kata beliau ulama-ulama merupakan muasis atau tokoh yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Beliau juga tadi menyampaikan beberapa pandangan beliau tentang islamisasi Nusantara atau islamisasi bahasa, seperti dari kosakata. Ada kosakata yang mungkin kita tahu, ada adil, makmur, adab, musyawarah, semuanya itu dari bahasa Arab yang mana dibawa oleh para ulama terdahulu ke Indonesia. Kemudian ada contoh tadi, ada peribahasa dari malu bertanya sesat di jalan, merupakan contoh pengaplikasian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian ada juga pepatah yang mengatakan habis akal baru tawakal, dan lain-lain. Mungkin seperti itu beberapa kesimpulan daripada apa yang telah disampaikan oleh Dr. Henry Salahuddin. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya kepada Dr. Henry Salahuddin, kami persilahkan mungkin bisa langsung raise hand aja. Dan saya mohon ke Bapak Operator untuk bisa ini ya, langsung mempersilahkan. Soalnya di sini nggak muncul gambar. Iya, saya. Oke. Boleh? Sebentar. Oke. Karena sudah banyak, ini saya pilih dari yang paling atas dulu ya di layar saya.
Untuk pertanyaan yang pertama, silakan kepada saudara Abdul Syahrul untuk on cam dan langsung bisa bertanya kepada beliau. Untuk yang lain, insya Allah nanti ada bagiannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berdialog dengan Ustadz kita, Ustadz Henry Salahuddin. Rindu bertemu wajah beliau, Masya Allah, Alhamdulillah. Kesempatan ini bisa bertemu kembali setelah sekian tahun. Singkat saja Ustadz, berkaitan dengan moderasi atau moderat dalam beragama. Yang paling getol membahas tentang moderasi beragama itu adalah dari Kementerian Agama. Dan yang viral dan selalu dibahas itu adalah munculnya salam lima agama. Singkat saja Ustadz, pandangan Ustadz terkait dengan salam lima agama ini bagaimana? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustadz, menurut Antum gimana nih? Enaknya kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya atau satu-satu dijawabnya? Gak apa-apa, ditampung aja. Saya catat Oke. juga. Nanti kalau misalnya saya luput mencatat, diingatkan ya. Anda Siap, mengingatkan. Yang belum terjawab yang mana? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Supendi. Silahkan, dipersilahkan on cam dan langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz. Anda baru pertama kali berjumpa dengan Ustadz nih. Masya Allah tadi bagus penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Supendi. Saya tadinya di Jakarta, hijrah ke Sukabumi. Saat ini saya mengajar di sebuah universitas di Sukabumi. Dan insya Allah tahun ini juga mohon doanya saya mau melanjutkan S3 di Malaysia di UNISEM, Ustaz. Baik Ustaz, ini terkait dengan saya sebagai dosen pendidikan agama Islam, dan kebetulan memang mahasiswa saya ini di Sukabumi bukan hanya Islam saja, ada yang Hindu, ada yang ya banyak non Muslim lah dalam satu kelas itu. Nah, tatkala saya menjelaskan tentang Islam, ya karena memang terkait dengan saya sebagai dosen pendidikan agama Islam, saya menjelaskan ke mereka, bicara agama itu bukan bicara baik buruk, saya bilang seperti itu. Tapi bicara agama itu adalah bicara benar atau salah. Gitu. Nah, menurut pandangan kami sebagai seorang Muslim, itulah yang benar karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Nah, pertanyaan saya Ustaz adalah, apakah statement saya ini bisa dibenarkan dalam rangka bahasanya toleransi beragama? Karena saya merasa saya wajib menyampaikan ini. Ini adalah sebuah kebenaran, hak yang harus saya sampaikan walaupun dia mahasiswa non-muslim, gitu Ustaz. Kira-kira seperti apa Ustaz tanggapan Ustaz statement saya kepada mahasiswa yang non-muslim? Apakah dibenarkan atau memang perlu dikritisi Ustaz? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supendi. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Saudara Wahyu Kusuma. Kepada Saudara Wahyu, dipersilahkan untuk bisa langsung bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz terkait tentang da'i. Di sini pertanyaan saya ada beberapa poin yang mungkin 1-3 poin tapi saling berkaitan. Yang pertama saya ingin bertanya bahwa siapakah orang yang sudah pantas disebut da'i? Ataukah ada ukuran untuk orang disebut da'i? Ataukah ketika orang sudah tampil berceramah di hadapan masyarakat sudah pantas disebut sebagai da'i atau sebagai ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, mengenai dinamika problematika di dunia dakwah. Bagaimana pandangan Ustadz ketika ada seorang da'i atau ustadz yang berceramah akan tetapi dia sendiri tidak menguasai ilmu alat. Di antaranya mungkin bahasa Arab ataupun ketika menyampaikan ayat,
bacaan Qurannya pun masih salah, sehingga mungkin bisa merubah makna dari ayat yang dia sampaikan. Kemudian Ustadz, yang terakhir, bagaimana pandangan Ustadz mengenai seorang dai yang menjadikan ceramahnya sebagai bahan mata pencaharian umum, atau menjadikan jadwal-jadwal ceramahnya sebagai mata pencaharian, sehingga ia menjadikan bisnis jadwal-jadwal ceramahnya, Ustadz. Mungkin sekian, Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tiga dulu ya Ustaz ya. Kita jawab Oke, boleh. dari tiga peserta ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pandangan Ustadz mengenai salam lima agama yang mungkin sekarang sudah marak atau banyak daripada tokoh ulama ataupun tokoh masyarakat yang melakukan hal tersebut. Silakan Ustadz. Ini menurut saya ya, menurut saya. Salam itu apa sih? Mendoakan. Kita berdoa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu sudah adil kan? Kira-kira sama dengan misalnya yang ritual ribut tahunan itu selamat Natal dan seterusnya. Itu di luar, oke lah, nanti itu debatable masalah fikih kan gitu. Tapi di atas fikih itu ada akhlak. Ada akhlak di situ. Sekarang kalau mungkin dia sebagai pejabat negara, presiden apalagi, itu diperlukan. Tapi kalau misalnya untuk tetangga, untuk kita bukan siapa-siapa kan gitu. Nggak usah genit deh kan gitu. Selamat hari Natal ya. Mudah-mudahan kamu diberkahi oleh Yesus dan seterusnya. Itu kalau nggak ada apa-apa terus cuma langsung aja begitu, itu terlalu genit. Kalau pengen cuma muamalah aja, gimana Natal kemarin kemana? Happy dong kan gitu. Jadi nggak usah masuk ke wilayah-wilayah yang sakral kan gitu. Saya ngomong gitu bukan sama mertua saya, itu orang Kristen sampai sekarang. Ketika misalnya adik apa itu anak apa itu adiknya istri saya itu menikah di gereja, saya diundang, saya datang, nggak ada masalah. Terus kemudian datang, kita menghormati sebagai keluarga, sebagai apa, ya kan biasa aja. Kalau masalah toleransi itu jangan ngajari orang Indonesia deh, apalagi orang Islam, nggak usah diajar-ajari gitu. Itu sudah penuh dalam sejarah, dalam ajarannya, itu sudah penuh. Justru yang ketika itulah perlunya kita itu pede dengan apa yang sudah kita yakini. Di Amerika itu ngomong toleransi. Australia itu ngomong toleransi. Saya tinggal setahun setengah di Australia. Ketika Idul Fitri, misalnya, mahasiswa Muslim itu diliburkan enggak? Enggak ada libur. Dia harus izin. Sorry, I have to celebrate Idul Fitri. Izin dari jam sekian sampai jam sekian. Atau izin 1 hari. Tapi biasanya cuma sekian jam aja izinnya. Di Indonesia, semua agama hari besarnya menjadi hari libur. Mana yang lebih toleran? Kita udah kenyang, lebih pengalaman. Cuma kita itu karena jarang kemana-mana, akhirnya aduh minder. Kita ini elang, terus disoraki sama gagak. Eh, kamu paruh kamu jelek banget sih kan gitu. Bulu kamu nggak nggak hitam, nggak sangar seperti bulu saya. Terus akhirnya dia nyemir gitu loh. Bulu-bulunya yang seharusnya lebih indah gitu. Seharusnya elang itu langsung aja terbang tinggi. Gagak nggak akan mampu mengikuti. Artinya apa? Seorang Muslim tetap aja jalan dengan keyakinannya. Yang penting
nggak melanggar syariat, nggak melanggar konstitusi. Nah, salam lima agama bagi saya itu lebay. Dan itu ya orang Kristen ketika Natal itu pun ya atau agama lain itu nggak menunggu kok, nggak menunggu ucapan kita kok. Kita mengucapkan selamat Natal atau enggak Natal, mereka tetap Natalan. Jadi nggak usah lebay gitu. Kecuali kalau kita sebagai menteri atau sebagai eh, tokoh negara gitu kan, pejabat, presiden dan seterusnya. Nah, itu diperlukan. Itu diperlukan. Kan itu masalah fikih saja. Tapi di situ ada akhlak, ada mentalitas. Jadi kalau ini nggak usah genit-genit gitu. Sama dengan salam lima agama, kalau kita cukup sebenarnya nggak tahu ini. Nah ini yang bisa disebut bid'ah itu di sini kan gitu. Jangan kuburan dikatakan bid'ah, ini bid'ah ya terus ya. Gitu. Jadi saya belum maaf ya, saya belum bisa menghukumi secara pasti karena saya nggak paham arti Hum Swastiastu. Terus Namo Buddhaya apalagi itu. Saya arti literalnya terus maksudnya yang tertinggi itu apa? Itu adalah apa ya? Itu perlu dikaji. Apakah ini bid'ah atau tidak gitu. Karena apakah itu tersirat doa kepada pemilik agama itu, kepada Tuhan selain Allah itu. Nah, kalau sudah jelas, nah itu baru bisa masuk ini adalah bid'ah. Kalau di situ ada unsur doanya bagi penuturnya itu. Tapi kalau itu ya semuanya itu harus kita jangan sampai kita memarakkan sesuatu yang menjadi jariyatus su. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sudah cukup, sudah sangat cukup. Oke ya. Ya. Itulah Islam. Islam itu dimanapun sama. Di Thailand rukuknya ke depan, sama dengan yang di Mesir. Salatnya rukuk ada ke depan kan, nggak ada di belakang. Di Depok juga begitu. Dimanapun sama. Masuk toilet kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Kan begitu. Oke? Nah, langsung pertanyaan kedua. Oke, siap. Mungkin Mas yang pertama tadi Mas Wahyu ya sudah terjawab ya pertanyaannya. Enggak, Jadi yang mungkin pertama kalau saya bisa Ustadz Abdus Syahrur. Abdul. Mohon maaf ya. Syukran Ustadz Ustaz. Abdul. Ya, sudah bisa difahami ya, Ustadz. Mungkin saya simpulkan dulu jawabannya, mungkin bisa kita katakan let's say tafsil ya, Ustadz ya. Jadi kalau misalkan memang untuk seseorang yang mana dia mempunyai impact seperti tokoh masyarakat, seperti presiden, menteri, dan lain-lain, maka salam lima agama itu merupakan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Akan tapi untuk kita selaku orang biasa atau mungkin hanya percakapan antara kita dengan teman kita ataupun kita dengan tetangga kita, maka itu dirasa tidak dibutuhkan ya, terlalu berlebihan. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Silakan, Ya, Ustaz. Tapi tadi begini maksud saya tadi konklusinya bisa diinikan lagi. Itu kalau bagi saya salam lima agama itu apakah ada unsur doa kepada Tuhan selain Allah atau tidak? Nah, itu. Karena saya belum mengerti makna Namo Buddhaya, Om Swastiastu atau apa itu saya tidak mengerti. Jadi Termasuk untuk Om Santi Om, Ustaz. ya Om Santi Santi Om dan seterusnya itu saya tidak mengerti itu. Apakah itu ada pernyataan secara eksplisit doa kepada Tuhan selain Allah? Kalau itu ya meskipun pemimpin negara juga nggak boleh. Baik, Ustadz Supendi,
ya, dosen di Sukabumi yang mau S3 di Malaysia. Bicara agama itu bukan sekedar baik buruk benar, tapi juga benar salah. Nah, apakah saya ini toleran atau tidak kepada mahasiswa non Muslim? Begini, kalau kita mau lebih toleran lagi, itu kan pelajaran agama Islam. Jadi, Ustaz. jadi mahasiswa yang non Muslim boleh keluar, kan begitu. Tapi kalau mau ikut silahkan. Anda ngomong nggak usah terlalu banyak mengomentari agama orang lain, mahasiswa lain, kan begitu. Jadi benar salah baik buruk itu mempunyai konsep yang berbeda antara Islam dan non Muslim. Antara Islam dengan ideologi modern itu berbeda juga nantinya. Kalau hanya sekedar yang penting tidak mengganggu orang lain, pelacur itu mengganggu orang nggak, Pak Moderator? Enggak, Ustaz. Ya. Memberikan kenikmatan orang, Ustaz. Loh, kok tahu? Anda nggak usah tahu itu gimana itu? Ustaz. Baik, Ustaz, doain aja, Ustaz. Selesai di UNICEF, Ustaz. Iya. Ya. Ada pelacur di Inggris itu kan ngomong begini. Prof. Hamid itu pernah cerita, beliau kan S2 kan di sana. Di TV itu terjadi dialog antara pelacur sama pendeta. Saya ini profesional. Cinta saya hanya untuk suami saya. Loh, tapi ada pelacur itu adalah profesi saya. Saya tidak membawa cinta saya kepada pelanggan saya. Dia hanya memiliki dan menikmati tubuh saya sesuai dengan kesepakatannya. Tetapi cinta saya untuk suami saya. Itu tidak berkurang apapun dengan apa yang saya lakukan. Itu yang namanya dikotomi. Pandangan yang dikotomi. Jadi membagi atau memisahkan satu objek itu menjadi dua variabel, kemudian masing-masing variabel A dan B itu dipertentangkan. Itu namanya dikotomi. Cara berpikirnya sangat dikotomi. Membelah, kemudian mempertentangkan. Jadi sama dengan tadi apa itu baik buruk benar salah. Jadi dia nggak akan mengganggu orang lain selama dia membayar pajak untuk negara. Khomer itu dilakukan kapanpun itu tidak boleh dalam Islam. Kecuali kalau terpaksa ya, kita nggak ngomong itu. Tapi di negara-negara barat itu, khomer itu dibolehkan karena hak asasi manusia kalau dia lagi tidak nyetir. Tapi kalau dia lagi nyetir terus kedapatan ada pemeriksaan itu kayak niup seperti balon itu kalau di Australia, kalau di situ dia terkandung unsur-unsur alkohol, dia habis minum terus nyetir, dicabut SIM-nya. Jadi itu masalah baik buruk salah benar setiap agama pun berbeda. Jadi ya hemat saya tadi, apakah saya toleran atau tidak? Nah, itu mungkin lebih toleran lagi kalau non Muslim itu tidak ikut. Boleh kasih kesempatan mereka, dia bisa ikut bisa tidak. Tapi kalau ikut ya nggak usah lah terlalu apa itu nyinggung-nyinggung agama dia. Ya straight to explain agama kita sebagai mata kuliahnya di pendidikan agama Islam kan gitu. Baik, saya kira itu ya. Terus yang ketiga, ya, Afwan, Ustadz Wahyu Kusuma tentang dai. Siapa yang pantas disebut dai, Ustadz? Ada namanya Pak Dai Bahtiar, mantan Kapolri. Itu itu bercanda itu. Ya. Dai itu balik ani walau ayah.
Ya, tugas kita semua umat Islam itu adalah berdakwah. Dakwah itu menyampaikan kebenaran, baik untuk seluas mungkin atau orang-orang terbatas dari kita itu. Orang-orang yang terdekat dengan kita itu perlu kita dakwahkan. Meskipun satu ayat. Tapi kalau panggilan dai secara profesional, apalagi kalau sertifikasi dai seperti ini, ya seorang dai itu kan harus mampu. Dia ilmunya mumpuni, terus dia juga santun, terus ya mengajak kan, berdakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bidata, bukan bil ilmi, tapi bil hikmah wal mau'idoh hasanah. Dan itu kan jelas orang yang mempunyai ilmu di bidang itu. Ya meskipun ilmu itu tidak akan ada tepiannya, tidak pernah bertepi. Bukan berarti orang yang mubalik itu dia malaikat, suci dari dosa. Enggak. Kita itu bisa baik itu karena ingat apa yang kita sampaikan. Saya mungkin kalau nggak diminta untuk cuap-cuap di sini, mungkin saya cuma nonton TV atau baca-baca yang nggak jelas gitu, lihat HP. Nah, karena saya diminta untuk di sini, ngomong di sini, insya Allah saya dapat pahala. Jadi siapa yang sebetulnya? Panitianya yang membuat hari-hari saya itu, waktu-waktu saya itu lebih bermakna. Jadi itulah yang perlunya seorang mubalik itu santun, tawaduk. Nah, di situ antum jauh lebih baik karena panitia khususnya apalagi itu. Yang bertanya juga akhirnya kan memancing orang lain untuk mendapatkan ilmu juga. Jadi saya bukan yang terbaik. Terus bagaimana jika ada ustadz yang ceramah tapi ilmu alatnya tidak dikuasai? Ya kalau untuk orang terbatas, orang-orang terdekat dengan dia, bukan bukan seperti misalnya mubalik nasional, nah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena tapi sekarang harus kita ini ya, tapi kita ini masalahnya kan bukan benar salah ya. Tapi di era sekarang itu era kompetisi, era marketing. Kenapa dai itu meskipun dia latar belakangnya tidak pernah di pesantren, tidak pernah uh, belajar ulumuddin secara runtut, formal, tapi oleh media-media, oleh masyarakat selalu diminta. Itu yang harus dipelajari. Jadi jangan langsung ngeritik, wah dia gini-gini. Itu kalau antum sampai sampaikan di ini, apalagi antum nama antum sudah besar, terus antum apa itu menyampaikan penilaian yang buruk seperti itu kan berarti masyarakat akan menilai ini ustadz syirik amat, apa bahasa sekarang anak mudanya julid, ya julid yang apalah itu. Jadi ya lebih santun. Masing-masing orang itu mempunyai keistimewaan dan masing-masing orang itu mempunyai kelebihannya. Jadi tidak perlu secara terbuka kita mengkritiknya, apalagi membongkar dia ininya salah, udah biarin aja. Kalau mau mengkritik itu japri aja ke ustadznya. Misalnya Ustadz YM atau Ustadz Aki dan seterusnya misalnya. Japri saja itu lebih baik, japri ke orangnya, nggak usah terlalu ini. Antum soalnya juga tidak ditanyakan di kuburan nanti apa yang dilakukan oleh orang lain kan. Udah santai aja, relax aja, fokus dengan kerja-kerja kita. Jadi ketika Anda mencintai saya, nama saya selalu di hati Anda.
Tetapi ketika Anda membenci saya, nama saya selalu ada di pikiran Anda. Pikiran terus. Dan itu kan nggak sehat. Bagi antum sendiri kan nggak sehat. Saya aja nggak mikirin antum. Ngapain antum mikirin saya kan gitu. Jadi terlalu, ya itu baik. Tapi jangan berlebihan. Sehingga membenci itu kebaikan yang berlebihan. Gitu. Saya nggak mikirin Anda mikirin saya terus siang malam. Gunjing saya siang malam. Rugi gitu. Terus bagaimana jika, jadi begini, ya yang kedua saya mau selesaikan. Kaderisasi itu penting. Tahun 80-an ulama nasional itu Buya Hamka. Betul. Buya Hamka. Nulisnya bagus, orasinya bagus. Keilmuannya luas. 10 tahun kemudian yang menjadi dai nasional adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Latar belakangnya pesantren, orasinya bagus, ilmunya juga agamanya juga luas, tetapi nggak mempunyai karya tulis. Minim dibanding dengan Buya Hamka. Menurun tahun 90-an. 10 tahun kemudian, tahun 2000-an, awal-awal 2000-an, sebelum tahun, jadi 2001 sampai 2009 itu yang muncul itu adalah ustadz-ustadz nggak jelas, ustadz artis yang dengan pengobatan macam-macam gitu, dikit-dikit pakai apa itu belatung, oh, nggak jelas semuanya ustadznya. Terus 10 tahun kemudian di atas tahun 2010 itu muncul lagi ustadz-ustadz yang bagus. Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa itu yang pakai songkoknya begini terus sih, siapa? Siapa namanya? Atau Gus begini? Baha. Gus Baha, Gus Baha. Ada Gus Idrus Romli, macam-macam. Ini ustadz bagus semuanya muncul. Ya meskipun ustadz yang nggak jelas itu masih ada aja kan gitu. Biarin aja. Jadi artinya apa? Kaderisasi itu penting. Makanya saya merasa terhormat sekali dikasih kesempatan bicara di depan antum. Saya terima kasih kepada antum sekalian. Ya. Karena ini adalah calon kader-kader adik-adik di bawah saya. Mungkin bisa memanfaatkan apa yang saya sampaikan ini, ada yang manfaatnya, ya saya dapat jariah nanti. Ya gitu aja. Terus bagaimana jika ceramah itu jadi mata pencaharian? Yang disalahkan itu kan kita tidak ikhlas gitu ya. Kita tidak ikhlas mengharap itu semuanya, apalagi sampai me, ini apa itu tarif gitu ya. Tapi sebenarnya gini aja lah, itu nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau kita, begini maksud saya, kalau kita terlalu memikirkan, itu nanti kita jadinya tidak ikhlas. Makanya seorang dai itu perlu mempunyai keterampilan lain, perlu mempunyai usaha lain. Agar apa? Niat itu ikhlas, tulus. Kalau dikasih, ya terima aja. Kenapa nggak diterima? Kalau Anda tolak justru itu tidak ikhlas dan menyakiti orang. Nggak dikasih, nyelonong aja udah. Ya udah biarin aja. Karena kita dasarnya kita bisa hidup tanpa itu pun. Gitu. Tapi itu adalah anugerah. Sekarang ngajari Al-Quran kita minta bayaran, boleh nggak? Ada yang membantu menjawab? Ada orang belajar Quran, membaca Al-Quran, terus saya minta bayaran. Boleh nggak dalam Islam? Boleh, Pak. Boleh. Hadisnya Boleh, ada. boleh. Boleh. Itu membaca Al-Quran saja.
apalagi tafsirnya, apalagi maknanya. Nah, cuma dampak sekularisasi di Melayu ini, di Indonesia itu kan sukanya mengirikan. Kalau ustadz itu seakan-akan dipandang suci sekali dan seterusnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi pandangan masyarakat itu membuat generasi berikutnya itu kapok untuk menjadi ustadz. Pikiran yang sama tidak mereka tujukan kepada seminar, narasumber seminar, terus konsultan, dokter, dan seterusnya, ke apa itu konsultan pajak, datang ngomong terus bayar sekian Pak. Ada nggak yang ngomong gitu? Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan ustadz yang seperti itu, tapi itu tidak perlu dibahas. Makanya kita harus mempunyai banyak keterampilan. Kita tidak menggantungkan kepada ceramah saja. Ceramah itu udah, kita nggak usah daftar ke DKM, ke ini dan seterusnya. Saya bisa ceramah Pak, kasih saya jadwal. Kayak gitu. Itu ceramah ustadznya itu banyak salahnya Pak. Itu lebih baik saya Pak. Kayak gitu. Ini nggak jelas. Saya kira begitu ya. Siap, Ya. Pak. Mungkin teman-teman sudah terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Bapak, sebelum kita lanjut, ini mau sedikit menanyakan, apakah masih ada untuk sesi kedua? Maksudnya bahan yang akan disampaikan untuk sesi kedua atau sudah dicukupkan saja? Kalau disampaikan sesi kedua, nggak apa-apa. Tapi saya perlu, ini bentar lagi maghrib. Perlu istirahat dulu. Saya perlu minum dulu. Maghrib. Oh iya. Antum di sana kan paling jam berapa sekarang? Masih Di sini pada masih dulu jam 2. gitu ya?